Selamat pagi, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Nah, untuk per pagi ini kita masih continue ya. Kemarin kita ada progress top overhaul ya untuk unit Inno 260 JD ya ini. Tapi saya hari ini hanya akan membahas komponen yang ada di cooling system. Nah, di sini cooling system dia terbagi beberapa macam ya untuk ininya kelengkapannya ya. Untuk komponennya terdiri dari water pump ya, untuk pompa airnya ada termostat. Nah, untuk safety valve ketika terjadinya agar dia fungsi dari termostat adalah menjaga suhu engine di saat start pertama, dan dia juga bekerja buka tutup ya di saat suhu 80 derajat Celcius. Dia akan terbuka lalu dia akan tertutup lagi. Nah, di saat suhu itu sudah di bawah 80 derajat Celcius ketika sudah ada sirkulasi besar yang ke radiator. Nah, seperti itu. Nah, satunya ini juga ada fan radiator ya untuk pendingin dari si radiator ini sendiri. Nah, dan saya akan membahas salah satu komponen yang sangat sepele ya kelihatannya, tapi sangat penting ya. Nah, ini aja, ini ada cap radiator ya. Nah, ini bertugas sebagai ada fungsinya ya. Ini bukan hanya sekedar tutup radiator seperti ini saja, tapi ini ada fungsinya. Ini adalah valve. Nah, di sini ada spring valve-nya ya, dan di sini ada valve-nya. Nah, ini sebagai safety ketika ada terjadi tekanan berlebih, suhu yang berlebih ya. Ketika terjadi panas yang berlebih, yang melebihi batas dari temperatur yang ini kan ya, yang diizinkan, maksudnya yang melebihi batas dari normalnya, maka dia akan terbuka ini valve ini. Nah, seperti ini fungsinya. Nah, dia akan membuka ke atas ya. Dia akan didorong oleh tekanan dari suhu panas itu sendiri yang ada di dalam radiator ya. Jadi water coolernya ya yang panas tadi akan mendorong uap panasnya, akan mendorong si valve ini. Jadi akan menekan ke atas lalu begini ya. Nah, lalu dia akan membuka jalur yang menuju sini. Nah, ini menuju ke reservoir ya. Dia akan dibuang ke reservoir tank. Nah, reservoirnya ada di depan ya sana. Jadi ketika ada suhu berlebihan maka dia akan terbuang seperti ini ya. Nah, ya seperti itu. Dan ketika suhu sudah dingin ya, engine mati, ketika engine running off ya, dia akan terjadi yang namanya suhu yang turun tadi akan menyebabkan terjadinya kevakuman di dalam radiator ini ya. Nah, jadi water cooler yang terbuang tadi menimbulkan kekosongan pastinya ya di dalam sistem sirkulasi pendingin ini. Nah, maka air radiator akan berkurang pastinya. Nah, di saat situ dia akan udara yang kosong tadi di dalam sistem, ketika terbuang dia terjadi kekosongan ya. Maksud saya kekurangan si coolernya itu ya, yang sudah ke reservoirnya. Jadi udara yang ada di sini akan menyebabkan kevakuman di dalam radiator ini, dan dia akan menarik si valve yang ada di sini. Nah, ini ya, yang kecil ini akan tertarik seperti ini ya. Nah, jadi yang tadinya dia menimbulkan tekanan ketika panas berlebih, ketika engine running ya, suhunya udah panas ya berlebihan, dia akan terbuang melewati valve ini yang terdorong ke begini ya, ke reservoir. Dan ketika engine mati, dia akan menutupi kekosongan dari si radiator ini sendiri dengan cara mengambil udara ya. Dia kan terjadi kevakuman nih, menyedot nih. Nah, dia akan membuka si valve ini. Nah, ini tadi yang turun, valve yang kecil ini ya, vakum valve ini. Nah, ini safety valve, ini vakum valve. Nah, akan begini. Secara tidak langsung dia akan mengambil air itu kembali atau coolant yang sudah ada di reservoir, sehingga dia akan mengisi ke sistem radiator ini lagi. Nah, seperti itu. Jadi maka akan terpenuhi lagi ya. Jadi ini bersifat panas terbuang, kalau dia sudah dingin engine mati dia mengisap kembali melewati valve ini. Nah,
atau cap radiator ini. Jadi apabila terjadi ini sobek ya, pokoknya di sini ada problem untuk karetnya ini atau ya valve-nya ini sobek untuk karetnya ini, maka dia akan terbuang terus menerus ya. Jadi panas yang suhu yang belum tercapai tadi seharusnya dia belum tercapai tadi udah terbuang terus karena ini terjadi sobek di sininya. Nanti sistem dari cap radiator ini tidak akan bekerja ya. Jadi tidak berfungsi ya. Itu yang bisa menyebabkan engine overheat juga karena dia terbuang terus dan dia tidak bisa menghisap. Kok nggak bisa menghisap? Karena di sini sobek, lalu dia mengambil udara yang ada di luar sini ya. Harusnya dia cuma mengambil udara yang murni dari vakum valve yang ini ketika dia dihisap, ketika ada kevakuman tadi, dia harusnya hanya membuka ini dan mengambil udara ataupun yang bercampur si cooling system tadi, maksud saya air radiator tadi yang di reservoir. Ketika ini sobek, maka dia hanya tidak bisa mengambil air itu kembali yang sudah ke reservoir. Jadi dia cuma mengambil udara dari luar sini yang sobekannya ini. Nah, dia dari sela-sela sini saja ya. Nah, sela-sela sini saja. Nah, seperti itu. Jadi hanya akan ketika panas berlebih dia akan terbuang. Ketika mesin kekurangan air, maka dia tidak bisa mengambil air radiator yang sudah yang seharusnya diambil dari reservoir tank. Nah, jadi dia airnya akan terus-menerus terbuang ketika panas berlebih ya, ketika engine running. Ya, setelah tidak langsung, maka lama-kelamaan akan menyebabkan engine overheating ya. Jadi dia temperatur akan naik karena terjadinya kekurangan dari air radiator tersebut. Ya, mungkin itu aja untuk pagi ini ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Nanti saya akan bahas yang lain di komponen seputar Hino 260 CD ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dukung channel ini dan selalu dukung channel ini. Semoga kedepannya selalu bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk sobat subscriber semua. Oke, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.